pertanyaannya apa lagi ya? Oh ya, mengenai pernafasan. Pernafasan saya membuat satu kelompok yang dikelola oleh MOBI juga, tetapi dibantu oleh ketua dari cabang chapter Jogja. Chapter Jogja yaitu untuk pernafasan kanker. Nah, Bapak Ibu yang memang punya masalah dengan kanker, ini masalah yang rumit dan pelik. Kanker, apakah bisa dilawan dengan pernafasan? Bisa, tetapi memang tergantung pada upaya kita. Tergantung pada upaya kita. Di mana kanker bisa dilawan dengan pola makan yang mirip dengan kita, tetapi bedanya kalau andai kata kita menggunakan pola makan yang protein tulen, tetapi kalau andai kata kanker harus dilawan dengan lebih ke ketogenik. Ketogenik di mana perbedaan pola makannya lebih banyak menggunakan lemak. Karena lemak digunakan untuk endurance kita dalam membuat tenaga, daya tahan. Karena kanker adalah organisme yang sebenarnya merupakan bagian dari tubuh kita, tapi dia melawan diri kita sendiri dan punya kemampuan besar untuk berkembang biak, bukan berkembang biak ya, bereplikasi, menduplikasi diri. Dan dia tidak pernah punya kemampuan untuk yang berbeda dengan sel kita. Sel kita punya waktu untuk mati. Jadi pada saat dia dibuat, diregenerasi, terbentuk sel baru. Manusia itu selalu begitu ya, bekerjanya. Sel-sel tubuhnya. Pada saat ada sel tubuh yang mati, maka tubuh akan membuat sel yang baru. Demikianlah, selalu berdahulu. Nah, ceritanya kalau kanker tidak. Kanker sekali hidup, dia terus akan bernafas. Immortal, ya, tidak pernah mati. Jadi itu yang nampaknya ingin saya kabarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Apabila Bapak Ibu tertarik, Bapak Ibu bisa menghubungi ketua dari DOL 74, yaitu Pak Marianto. Nanti Bapak Ibu bisa hubungi admin kalau andai kata minta informasi mengenai ini. Terima kasih untuk pertemuan di pagi ini. Cukup cepat ya, jam 10 kurang seperempat kita sudah. Sistem ORNAF yang disampaikan Pak Iskandar itu adalah sistem yang sebenarnya merupakan pengetahuan dasar dari seorang pelaku pernafasan. Jadi ini pertanyaan dari Pak Iskandar dan Subroto. Sistem ini sebenarnya dari awal sudah saya kenal. Cuman karena belum, kita hanya fokus dengan penurunan gula darah dan vasodilatasi. Nah, kalau andai kata Bapak Ibu mengenal nafas namanya deep breathing, yaitu deep breathing sama saja dengan nafas segi dua namanya. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Ya. Kemudian Bapak juga mengenal, Bapak Ibu mengenal juga namanya pernafasan hipoksia. Setelah pernafasan segi dua atau deep breathing itu, Bapak akan melakukan buang nafas dan tahan. Apa yang terjadi pada tubuh kita namanya hipoksia. Terjadi proses namanya glikolisis anaerob. Nah, lalu kemudian Bapak akan menarik nafas, akan terjadi namanya hyperoksia, di mana nutrisi dimasukkan ke dalam sel dan sifatnya aerob. Nah, itu adalah satu jenis nafas, yaitu deep breathing dulu. Deep breathing. Kemudian hipoksia. Jadi kalau andai kata materi pernafasan kita ada berapa banyak sih? Oh, banyak sekali. Hyperoksia. Ya. Hyperoksia memasukkan nutrisi ke dalam sel. Hipoksia itu membakar gula.
Kemudian nafas segitiga. Nafas segitiga. Itu biasa kita kenal sebagai nafas relaksasi. Tarik nafas, tahan, buang. Tarik nafas, tahan, buang. Tarik nafas, tahan, buang. Apakah itu 5 detik, apakah itu 6 detik, sampai paling lama 10 detik. Nah, kemudian ada yang namanya nafas segi empat. Nafas segi empat itu disebut nafas deep sleep tadi, yang dijelaskan oleh Pak Roy. Ya, tarik nafas, tahan, buang, tahan. Apa yang terjadi? Tarik nafas, tahan. Terjadi hiperoksia juga. Kemudian buang, tahan, terjadi hipoksia. Apa ini apabila terjadi siklus, maka saya suka mengatakan ini mirip dengan botol yang diguncang-guncang. Botol itu ada isi airnya. Biasanya tenang saja kalau didiamkan. Tapi kalau andai kata diguncang-guncang, maka semua isinya bisa keluar, bisa menjadi masalah. Bermasalah artinya dia bisa menyembuhkan di sini. Ini mirip dengan pernafasan yang digunakan Titi Puspa untuk melawan kankernya. Bapak Ibu tahu apa keajaiban yang Titi Puspa alami? Dia bisa menyembuhkan kanker stadium 2-nya payudara hanya dalam waktu 15 hari dengan menggunakan pernafasan. Nah, di mana yang menarik adalah karena berhubungan dengan idiom botol yang diguncang tadi, di mana sistem tubuh kita benar-benar dikacaukan. Organisme yang ceritanya mengikuti hidup kita dan kemudian diguncang-guncang itu akan terkeluar juga. Tubuh kita bisa melewatinya, organisme lain tidak bisa. Begitu ya Pak. Terus kemudian pada saat yang sama, tubuh kita yang namanya diguncang-guncang itu akan mengalami vasodilatasi, pembukaan pembuluh darah, dan terjadi vasokonstriksi, penutupan pembuluh darah. Bayangkan, kita bisa mengguncang-guncang tubuh kita yang membuat organisme menjadi tidak betah, organisme lain tidak betah di luar tubuh kita, itu karena terjadi oksigen banyak, oksigen sedikit, oksigen banyak, oksigen sedikit, terus kemudian di nutrisi banyak, nutrisi sedikit, pembuluh darah besar, pembuluh menjadi mengecil. Itu salah satu kelebihan dari pernafasan segi empat yang disampaikan oleh Pak Roy, yang disebut deep sleep. Bayangkan, Titi Puspa latihan 1 hari 5 jam. Artinya selama 5 jam melakukan pernafasan ini akan harus melawan rasa kantuknya. Karena kenapa? Ini kan sebenarnya bisa juga untuk membuat orang mengalami ngantuk sekali. Ya. Kemudian